Berkarung-karung uang hanya untuk beli sabun. Bayangin kalau harga sabun itu jadi 3,5 juta dan harga daging sapi jadi 9,5 juta. Nah, itulah kondisi hiperinflasi di Venezuela. Nilai Bolivar jatuh bebas hanya setara limbah kertas. Bahkan warga Bolivar itu bikin kerajinan tangan dari uang kertas karena udah nggak laku lagi. IMF mencatat inflasi di Venezuela itu mencapai 1 juta%. Dan itu memaksa masyarakat Venezuela bergantung hidup pada USD, emas, dan barter. Loh, kenapa bisa begini? Semua berawal dari tahun 1971. Presiden Amerika Richard Nixon yang mengambil keputusan besar mencetak uang tanpa emas sebagai dasarnya. Sebelumnya, setiap lembar dolar yang beredar itu wajib disandarkan pada cadangan emas negara. Tapi saat utang mulai membengkak dan ekonomi Amerika mulai goyah, Presiden Nixon mencabut aturan itu. Artinya Amerika bisa nyetak uang sebanyak-banyaknya tanpa perlu punya emas untuk menutupinya. Sejak saat itu, seluruh dunia mengikuti jejak Amerika. Uang berubah menjadi fiat money, hanya kertas tanpa jaminan logam mulia, dan nilainya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan masyarakat. Itulah awal kejatuhan nilai uang. Dari reruntuhan itu, emas kembali menjadi jawaban. Emas selalu dipercaya karena dia nggak bisa dicetak. Nilainya diakui global. Dia tahan inflasi dan krisis. Saat uang kertas goyah, emas tuh selalu dicari. Pertanyaannya, emas dan saham emas mana yang lebih cuan? Dari periode yang sama, yaitu awal Januari 2025 sampai puncaknya di Oktober 2025, harga emas dunia atau gold spot naik sekitar 31%. Harga emas antam naik 58% karena dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD. Sementara itu, ETF emas di Amerika, GLD, naik 65%. Saham emas di Amerika, yaitu Barrick Mining Corporation, itu naik 136%. Newmont Corporation atau NEM, itu naik 166%. Saham emas Indonesia gimana? Antam dari awal Januari sampai puncaknya Oktober 2025, naik 175%. BRMS naik 256%. Jadi di sini kita lihat ya bahwa saham emas itu ngasih cuan lebih banyak daripada kamu beli emasnya aja. Kalau saham emas Amerika itu memberikan cuan lebih banyak juga. Cuman kayaknya itu next step aja abis belajar saham Indonesia. Karena perpajakannya lebih besar dihitung dari selisih capital gain-nya. Kalau secara perpajakan yang paling simple sebenarnya saham Indonesia. Karena pajaknya tuh final dan kecil banget cuma 0,1% dan nggak dihitung dari capital gain kamu. Intinya cuan dari emas tuh nggak cuma beli fisiknya. Kamu bisa cuan lebih banyak dari saham emas Indo ataupun dari instrumen lain. Yang paling penting satu, ngerti cara baca siklusnya dan manajemen resikonya biar cuannya bisa makin optimal. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, ayo mulai perjalanan cuanmu dengan bisa menganalisis arah emas, saham emas Indo, emas US, ETF, US, apapun itu bersama M-Trade Start.